Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk di suratul Jumu'ah, ya, dari membaca tafsir Al-Muyassar. Surah Al-Jumu'ah ini, ya, nama surahnya apa? Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu bisa dibaca dua. Bisa Al-Jumu'ah di dhamma mimnya, ya, dan bisa juga dengan disukun Al-Jum'ah, ya. Jadi bisa dikatakan suratul Jumu'ah, bisa juga suratul Al-Jum'ah bi dhammil mim atau bisukun. Baik. Surah Al-Jumu'ah ini, ya, diberi nama surah Al-Jumu'ah karena pada ayat yang ke-9 ada hukum seputar hari raya Jumat. Di ayat yang ke-9 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, surah ini, surah Al-Jumu'ah, adalah surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, ya, menerangkan tentang bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah karunia yang teramat besar kepada manusia. Ya, di awal ayat Allah mulai dengan yusabbihu lillah, ya, didatangkan dengan fi'il mudhari, ya, yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, dialah Allah Al-Malik, Raja, Al-Quddus, yang maha suci, Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini surah ini disebut, ya, sebagaimana yang telah berlalu bersama kita, disebut juga dengan surah-surah Al-Musabbihat, ya, surah-surah yang diawali dengan tasbih. Ya, sudah berlalu di surah apa itu? Al-Hasyr, Al-Hasyr, As-Saff, ya. Al-Hadid, dari surah ini semua surah-surah yang diawali dengan tasbih.
Ya, hanya ini di surah Al-Jumu'ah dia dimulai dengan tasbih didatangkan dengan bentuk fi'il mudhari'. Baik. Yunazzihu Allah Ta'ala an kulli ma yaliqu bihi kullu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwa wahdahu al-maliku li kulli syai'in al-mutasarrifu fihi bila munaza'in al-munazzahu an kulli naqsin al-azizu alladhi la yughalabu al-hakimu fi tadbirihi wa sun'ihi. Ya. Segala apa yang berada di langit dan di bumi itu semuanya senantiasa bertasbih. Ya, tasbih itu dari asal maknanya artinya dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hal-hal yang jelek, tidak baik. Ya, jadi semua yang ada di langit dan di bumi semuanya memuji mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara yang tidak layak baginya. Ya. Dari setiap perkara yang tidak layak baginya. Wa huwa wahdahu, dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur di dalamnya tanpa ada yang menyelisihi. Ya, Al-Malik, namanya raja, dia mengatur. Ya, Al-Quddus, Al-Munazzahu an kulli naqsin, yang disucikan dari segala kekurangan, segala cacat. Ya. Itu makna dari Al-Quddus, ya. Al-Munazzahu an kulli naqsin. Al-Azizu alladhi la yughalabu, yang maha perkasa yang tidak akan dikalahkan. Ya. Ini di sini Al-Malik disebut juga Al-Aziz. Ya, biasanya kalau makhluk, kalau dia berkuasa, ya, dia raja, ya, keumuman mereka itu sewenang-wenang. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Khalid, ya, dia adalah raja, tapi bersamaan dengan itu Al-Aziz. Ya, Al-Hakim, maksud saya Al-Hakim fi tadbirihi wa sun'ihi, maha bijaksana pada segala pengaturannya dan perbuatannya. Ya, yaitu tadi, ya, Allah Malik, yang menguasai, dia adalah raja, tapi bersamaan dengan itu dia maha bijaksana dalam segala pengaturan dan perbuatannya. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Allah subhanahu huwa alladhi arsala fil arabi alladhina la yaqra'un wala kitaba indahum wala athara risalatin ladaihim rasulan minhum ila nasi jami'an yaqra'u alaihimul Qur'an wa yutahhiruhum minal aqaidil fasidati wal akhlaqis sayyi'ah wa yu'allimuhumul Qur'ana was sunnah wa in kanu min qablu bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam la fi inhirafin wadihin anil haq. Ya. Jadi dalam ayat dikata apa? Dialah Allah yang mengutusnya kepada, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada ummiyin. Ya. Apa ummiyin di sini? Ya, disebutkan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Muyassar ini, yang diinginkan dengan al-ummiyin adalah humul Arab. Mereka adalah orang-orang Arab. Ya. Jadi maknanya, lihat, Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengutus kepada orang-orang Arab yang mereka tidak bisa membaca. Ya, ummiyin, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis.
Wala kitaba indahum, tidak bisa membaca, tidak ada tulisan pada mereka, ya. Tidak pula ada pengaruh-pengaruh dari risalah di sisi mereka. Intinya mereka tidak tahu apa-apa. Ya, Allah ingatkan ya nikmat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka kepada orang Arab secara khusus, ummiyin, ya. Kemudian ilan nasi jami'an. Jadi rasulan minhum ilan nasi jami'an. Jadi walaupun diutus kepada orang Arab, tapi rasul ini juga berlaku kepada semua manusia, bahkan kepada jin sekalipun. Ya. Yaqra'u alaihimul Qur'an. Disifati. Bagaimana sifat rasul ini? Ya. Jadi Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, ya, yaqra'u alaihimul Qur'an, yang membacakan kepada mereka Al-Qur'an dan mensucikan mereka dari keyakinan-keyakinan yang rusak dan akhlak-akhlak yang buruk. Ya, dimaklum ya, di masa jahiliyah kalau kita baca dari sirah bagaimana keburukan akhlak orang-orang jahiliyah dari keyakinan mereka yang rusak. Ya, maka diingatkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Ya. Nabi mensucikan mereka dari keyakinan-keyakinan yang rusak, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah. Mereka juga diajari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Wa in kanu min qablu bi'tsatihi wa innahum, sesungguhnya mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada dalam penyimpangan yang sangat jelas, menyimpang dari kebenaran. Ya. Baik. Itu di ayat yang kedua. Sekarang di ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ya, apa maknanya ini? Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan lanjutannya, wa arsalahu subhanahu ila qaumin akharin lam yaji'u ba'du wa sayaji'una minal arabi wa min ghairihim wallahu ta'ala wahdahu huwal azizul ghalibu ala kulli syai'in al hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Ya. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum manusia yang lain yang belum berjumpa setelahnya. Apa maksudnya? Ayat ini kan tadi di atas dikatakan dialah yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke al-ummiyin, orang-orang Arab. Jangan dipahami ya, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu risalah beliau khusus kepada orang Arab. Ya, tapi apa? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nabi juga diutus kepada yang lainnya. Manusia, orang Arabnya, orang Ajamnya, semuanya. Ya. Jadi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum. Ya, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ya inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, bahkan jin sekalipun. Baik. Itu maknanya ya. Wa sayaji'una minal arabi wa min ghairihim. Dan mereka dari kalangan orang Arab dan dari selain mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dialah Al-Aziz, ini berulang ya, yang maha perkasa terhadap segala sesuatu,
yang maha bijaksana pada ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Baik. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik keutamaan yang teramat besar. Jadi diingatkan ya di ayat yang keempat ini bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah keutamaan yang teramat besar ya bagi manusia secara umum, bagi makhluk. Baik. Makanya lihat keterangannya, dzalikal ba'tsu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fi ummatil arab wa ghairihim ya fadlun minallahi yu'tihi man yasha'u min ibadihi wa huwa wahdahu dzul ihsani wal ata'il jazir. Ya. Pengutusan itu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang Arab dan selain mereka adalah keutamaan dari Allah. Allah memberi keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Dan Dialah Allah yang Maha memiliki kebaikan dan pemberian yang al-jazil, yang sangat banyak. Ya. Ini diingatkan ya dalam banyak ayat tentang nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba bayangkan ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus. Iya. Bagaimana manusia hidup di atas kegelapan, di atas kezaliman, kesewenang-wenangan. Makanya perhatikan di ayat di surah Al-Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingatlah dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian berselisih padanya. Kemudian diingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'daan. Di mana kalian dulunya itu a'daan, bermusuh-musuhan. Ya, sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa yang senang dengan peperangan. Ya, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Ya, kalau bahasa kita sekarang sedikit-sedikit apa? Tawuran. Ya. Seperti itu keadaannya. Jadi Allah ingatkan. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan. Ya. Yang kuat membinasakan yang lemah, ya, yang punya kekuasaan menghancurkan yang lainnya, seperti itu. Allah ingatkan nikmatnya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taklif, satukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dalam agama. Ya, menjadi bersaudara. Jadi mirip dengan ayat ini. Ya. Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, makanya siapa yang diberi nikmat keislaman, ya, apalagi plus dia diberi nikmat berjalan di atas sunnah Nabi SAW, maka itu adalah kebaikan, nikmat yang tiada tandingannya, melebihi daripada apa? Kenikmatan dunia beserta isinya. Ya, orang yang diberi apa? Pemahaman dalam agama, diberi kesempatan bisa belajar agama, itu nikmat yang sangat besar. Jangan pernah bersedih hati. Ya, jangan pernah bersedih hati. Iya. Makanya sebagian dari nasihat guru-guru kita bahwa orang-orang yang berada di pesantren, yang menjadi santri, jangan pernah bersedih hati. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang mengemban amanahnya para nabi dan rasul. Ya. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, ya, apalagi di saat ini, melebihi dari pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Ya. Apa wazifah mereka? Apa tugas mereka?
Ya, ad-da'watu ilallah. Ya, mereka berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza fadlun. Ini adalah keutamaan yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, Allah beri kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, artinya nikmat ini tidak semuanya orang bisa dapatkan. Ya. Nikmat agama ini tidak semua orang bisa dapat. Hanya Allah yang kehendaki. Siapa yang Allah dikehendaki? Ya. Makanya dalam hadis jadi katakan ya, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan. Ya, artinya ada sebagian orang yang memang tidak apa? Tidak punya keinginan. Allah Maha tahu dia tidak pantas diberi. Ya. Dia tidak pantas diberi dari pemahaman agama yang merupakan sumber kebaikan. Baik. Kemudian di ayat yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat diutusnya, besarnya keutamaan Allah akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ayat yang kelima ini menjelaskan bahwa kalian wahai orang-orang yang beriman yang mengikuti, yang diberi nikmat mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengikuti atau jangan kalian seperti keadaannya orang-orang Yahudi. Mereka diberi Alkitab, mereka kenal Alkitab itu, tapi dia tidak mengamalkannya. Bagaikan himar yahmilu asfara. Kita baca ya. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Perumpamaan orang-orang yang hummilu, bahasanya hummilu ya, dibebankan, dipikulkan. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Ya. Diberi petunjuk tapi dia tidak menerimanya. Ya, seperti itu maknanya. Bagaimana perumpamannya? Allah katakan, kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ini perumpamaan orang-orang yang diberi ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, seperti keadaannya siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran yang sangat banyak. Tapi dia tidak tahu yang saya bawa ini apa? Petunjukkah? Dongengkah? Apakah? Ya, dia tidak tahu. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Ya. Keburukanlah perumpamaan. Ya. Orang-orang yang atau kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dikatakan apa? Mendustakan. Perhatikan ya. Jadi dari sifat orang-orang Yahudi, mereka tahu Taurat. Tahu isi kitab mereka. Jelas ya? Tapi Allah katakan mereka ini adalah seburuk-buruk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Berilmu tapi tidak beramal. Dikatakan apa? Dia mendustakan ayat Allah. Makanya sebagai ulama mengatakan seseorang itu nanti dikatakan dia berilmu ketika dia bisa mengamalkan dari ilmu yang dia ketahui. Itu baru dikatakan apa? Orang yang berilmu. Nah, di sini ahlul kitab, apa namanya, orang-orang Yahudi, iya. Apalagi dalam ayat yang lain disifatkan alladzina atainahumul kitab, apa ayatnya itu? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Iya. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab. Ya. Mereka mengenal Alkitab itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Allah bahasakan dengan mengenal seperti mengenal anaknya. Apa maksudnya itu? Saking taunya itu isi kitab mereka. Saking apa? Saking mengetahuinya, saking mengilmuinya. Makanya kenapa dikatakan ahlul kitab? Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa dikatakan ahlul kitab? Karena dia ahli dalam kitabnya. Dia pahami. Jelas ya? Ya, orang-orang yang kami beri Alkitab,
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah katakan apa? Mereka mengenal kitab itu seperti mengenal anak-anaknya. Ya, saking taunya. Tapi bersamaan dengan itu apa dikatakan? Perumpamaan mereka seperti hewan keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dan ini adalah sejelek-jelek kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Iya. Allahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik. Lihat di keterangan tafsir Muyassar, syabahul yahudi alladzina kullifu al-amala bit-taurati thumma lam ya'malu biha. Ya. Kasyabihil himari alladhi yahmilu kutuban la yadri ma fiha. Qabuha mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wa lam yantafi'u biha. Wallahu la yuwaffiqul qaumadh dhalimina alladzina yatajawazuna hududahu wa yakhrujuna an ta'atihi. Baik. Orang-orang Yahudi dipermisalkan, ya, atau orang-orang Yahudi yang kullifu, yang diperintah untuk mengamalkan Taurat, lalu dia tidak mengamalkannya. Ya, mereka seperti himar. Ya, jadi langsung dikatakan di sini apa? Al-Yahud. Ya. Jadi masalul ladina, perumpamaan orang-orang yang diberi, yang dipikulkan Taurat, ya, langsung dikatakan perumpamaan orang-orang Yahudi, ya, yang mereka diperintah untuk beramal dengan Taurat, lalu mereka tidak mengamalkannya. Perumpamannya seperti himar, keledai yang membawa kitab-kitab, dia tidak tahu apa yang berada di dalamnya. Ya, seperti itu keadaannya. Qabuha, nah ini apa? Bisa, ya. Amat buruklah, ya, permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi taufik, petunjuk kepada orang-orang yang zalim yang lewat batas dari batasan-batasan Allah dan keluar dari ketaatannya. Ya, ini tahdzir, peringatan besar kepada kita umat Islam, jangan sampai keadaan kita seperti orang-orang Yahudi. Ya, kita pelajari agama, ya, kita duduk siang dan malam belajar agama, tapi kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ya, kita tidak bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis yang kita pelajari misalnya di tempat ini, kita tidak bisa mengamalkannya. Ya. Ya ayyuha, apa syairnya itu? Ya ayyuhar rajul al-muallimu ghairahu. Wahai kamu laki-laki yang mengajari orang lain. Ya, ibda binafsika. Ya, mulailah dari dirimu. Fanhaha an ghayyiha. Ya. Laranglah dirimu itu dari kesewenang-wenangan. Fa idzan taha fa anta hakimu. Ya, kalau kamu sudah berhenti, baru kamu bijaksana mengajari orang lain. Ya, jadi kita dapat ilmu, ya, kita yang paling utama kita amalkan untuk diri sendiri sebelum kita sampaikan kepada orang lain, sebelum kita mengajari orang lain. Ya. Dan ada syair juga lewat kayaknya di pembahasan nahwu, ya, yang bunyinya arun alaika idza fa'alta azim. Siapa ingat awalnya itu? Enggak pernah dengar itu? Hah? Arun alaika idza fa'alta azim. Ya. Itu aib bagimu kalau kamu melakukannya, maksudnya sesuatu yang engkau ketahui tapi kamu melanggarnya. Baik. Ini mirip, ya, dengan ayat di surah As-Saff kemarin yang kita baca. Apa itu? Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
Kenapa kalian berucap sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Baik. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka itu mirip keadaannya dengan orang-orang siapa? Yahudi. Ya, orang-orang yang Yahudi. Sebaliknya ada orang yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Nah, ini mirip juga dengan orang-orang apa? Nasara. Ya, makanya kata Sufyan ibn Uyainah, atau kalau tidak salah Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala, man fasada min ulama'ina fa fihi syabuhun bil yahud. Siapa yang rusak dari kalangan orang-orang belajar kami, para ulama, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Wa man fasada min ubadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, orang-orang yang menjaga ibadahnya, dia rusak, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara. Orang Nasara beramal tanpa ilmu, orang Yahudi berilmu tanpa mengamalkan ilmunya. Semuanya tercelah. Nah, itulah yang senantiasa kita minta di dalam surah Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalannya orang, wahai tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi dan para rasul. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, para nabi dan rasul ini sifat mereka, ya, adalah punya keilmuan, berilmu dan beramal. Iya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladdallin. Demikian pula bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Al-maghdub orang-orang Yahudi, ad-dallin orang-orang Nasara. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, wahai orang-orang Yahudi, ya, jika kalian, ya, kalian menyangka bahwasanya kalian itu adalah wali-wali Allah, kecintaan Allah, min dunin nas, ya, bukan manusia-manusia lain, fatamannawul maut, ya, maka harapkanlah kematian bagi dirimu jika kalian benar-benar jujur. Jadi ayat ini, ya, adalah tantangan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya, ya, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian menyangka kalian itu orang yang paling dicintai di sisi Allah. Kan dalam surah Al-Baqarah, ya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu. Apa ayatnya itu? Yang bunyinya apa? Nahnu abana'ullahi wa ahibba. Kami ini adalah anak-anak Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Itu dari kesombongan orang-orang Yahudi, ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Di antara orang yang tersombong di atas muka bumi ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Mereka mengklaim dirinya dia yang punya surga. Ya. Ya, makanya lihat ya bagaimana hasadnya mereka ketika Allah mengutus nabinya, Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari keturunan mereka, tapi dari bangsa Arab. Ya, itu sudah nampak dari hasadnya. Ya. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW, risalah yang dibawa? Karena Nabi katanya adalah orang Arab. Ya, bukan dari kalangan mereka. Ya, makanya mereka bersombong. Ya, makanya dalam ayat-ayat yang lain diantaranya ini mereka ditantang. Ya, diminta mubahalah, ini istilahnya, ya, mubahalah. Ya. Jika kalian mengaku, ya, sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya dari manusia lain, ya, maka berangan-anganlah untuk mati jika kalian memang apa? Jujur.
Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah bagaimana mereka bersombong. Bahkan mereka mengatakan apa namanya? Manusia yang diciptakan oleh Allah selain orang-orang Yahudi itu hanya pembantu-pembantu mereka. Jadi mereka dicipta oleh Allah untuk membantu orang-orang Yahudi. Ya. Mereka bahasakan dengan binatang apalah ya. Itu dari apa? Kesombongan mereka. Ya. Maka di sini dikatakan apa? Fatamannaul maut. Ya, harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang jujur. Kalau kalian mengaku dicintai oleh Allah, ya sudah mati saja kan. Orang-orang yang senang ya mengaku dirinya dicintai oleh Allah, ya berarti dia berharap kematian ya, supaya mereka berjumpa dengan Allah. Lihat ayat setelahnya, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mengharapkan kematian selama-lamanya. Ya, disebabkan ya kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, wallahu alimun bidzalimin. Allah yang Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Iya. Wala yatamanna haula kita baca dulu sebelumnya. Qul ya ayyuhar rasul lil ladzina tamassaku bil millatil yahudiyatil muharrafah in idda'aitum kadziban annakum ahibba'ullahi duna ghairikum minan nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqina fi di'aikum hubbillahi lakum. Sampaikanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang masih berpegang dengan agama Yahudi yang sudah menyimpang, ya muharrifah, yang sudah ditahrif, ya, yang sudah dirubah. Jika kalian idda'aitu mengaku, walaupun pengakuan secara dusta ya, kalian itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, bukan orang-orang bukan manusia yang lain. Jadi dia mengklaim dirinya seperti yang saya bilang tadi, hanya dia yang dicintai oleh Allah. Hanya dia yang akan masuk surga, yang lainnya tidak. Nah, itu maksudnya. Min dunillah duna ghairikum minan nas. Tanpa yang lainnya dari kalangan manusia, hanya dia. Ya, kalau mengaku seperti itu, fatamannaul maut in kuntum shadiqin. Berangan-anganlah untuk mati jika kalian jujur terhadap pengakuan kalian kalau kalian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya ya wala yatamanna haula'il yahud ya wala yatamanna haula'il yahudu al-mauta abadan itharan lil hayatid dunya 'alal akhirah. Allah bongkar dari sifat mereka. Mereka orang-orang Yahudi ya tidak akan berangan-angan untuk mati. Takut mereka pada kematian. Kenapa? Kenapa mereka takut terhadap kematian? Itharan lil hayatid dunya, karena mereka itu lebih mengutamakan ya, lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibanding apa? Kehidupan akhirat. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lebih pandai apa-apa yang nampak dari kehidupan dunia, tapi tentang negeri akhirat mereka lalai. Ya. Jadi kalau mereka ditantang untuk mati, mereka takut. Tidak mau. Kenapa? Sifat mereka Allah terangkan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa khaufan min iqabillahi lahum. Mereka takut akan siksaan Allah menimpa mereka. Ya. Bisababi ma qaddamuhu minal kufri wa su'il fi'al. Iya. Dengan sebab apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah berlalu dari kekafiran mereka dan jeleknya dari akhlak perbuatan mereka. Ya, wallahu alimun bidzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari kezaliman mereka sedikit pun juga. Baik. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian ya yang kalian selalu ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian itu akan menjumpai kalian. Ya.
Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian ya akan dikembalikan kepada yang mengetahui perkara yang gaib, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Fayunabbi'ukum, lalu dikhabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian amalkan. Ya. Qul innal mauta alladhi tahribuna minhu la mafarra minhu fa innahu atin ilaikum inda maji'i ajalikum. Thumma tarji'una yawmal ba'thi ila Allahil alim bima ghaba wa ma hadara fayukhbirukum bi'a'malikum wa sayujazikum 'alaiha. Sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian haraba itu lari kencang ya. Jadi, kematian yang selalu kalian lari darinya. Iya. Ya, sampai kami Muhammad sesungguhnya kematian. Iya, yang kalian lari darinya, ya, yang kalian tidak akan terlepas darinya, sesungguhnya itu akan mendatangi kalian ketika ajal-ajal kalian tiba. Iya. Dalam ayat yang lain dikatakan apa? Tentang kematian. Aina man takun yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, dimanapun kalian berada, ya, maka kematian itu akan menjumpai kalian, mengidrok kalian. Ya, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, ya. Jadi di sini dikatakan kematian yang kalian selalu lari darinya itu akan menjumpai kalian. Tsumma tarji'una yaumal ba'ats. Kemudian kalian dikembalikan pada yaumul ba'ats di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang hadir, yang nampak. Kemudian Allah khabarkan, Allah nampakkan dari perbuatan-perbuatan kalian, dan perbuatan itu akan dibalas untuk kalian. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru berbicara tentang hukum seputar Jumat. Kita baca atau sudah dulu? Sudah dulu ya. Insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.